Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi dan karakteristik makhluk hidup. Nah, dalam struktur organisasi ini memiliki tingkatan kehidupan, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang pertama, tingkatan pertama itu molekul, yang kedua organel, ketiga sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer. Merupakan tingkatan pertama dari struktur organisasi. Jadi molekul yang pertama, molekul adalah kumpulan dua atau lebih atom berbeda yang berbentuk sifat dari suatu zat. Yang kedua organel, organel adalah struktur kecil yang terbentuk dari berbagai macam molekul dan memiliki tugas tertentu. Contoh organel adalah kloroplas, mitokondria, badan Golgi, dan retikulum endoplasma. Yang ketiga sel. Sel adalah unit terkecil dari struktur makhluk hidup. Jadi di antara tingkatan struktur organisasi ini yang paling terkecil itu adalah sel. Masuk pada struktur organisasi yang keempat adalah jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang bekerja sama dan melakukan fungsi tertentu. Bagi tubuh makhluk hidup, contoh jaringan adalah jaringan ikat, jaringan pengangkut, jaringan otot, jaringan meristem, jaringan saraf, dan jaringan epidermis. Yang kelima adalah organ. Organ adalah sekumpulan jaringan yang berbeda dan menjalankan fungsi tertentu. Contoh organ pada manusia itu jantung, ginjal, paru-paru itu merupakan organ. Masuk pada sistem organ. Sistem organ adalah sekumpulan organ berbeda yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tubuh tertentu. Masuk pada organisme. Organisme adalah individu ataupun spesies yang diidentifikasi. Populasi. Populasi adalah sekumpulan organisme sejenis yang hidup di suatu daerah tertentu. Komunitas. Komunitas adalah sekumpulan spesies yang hidup saling bergantung dalam suatu wilayah tertentu. Ekosistem. Ekosistem adalah paduan dari faktor biotik atau unsur hidup dan abiotik atau unsur tidak hidup yang saling berdampingan. Yang terakhir adalah biosfer. Biosfer adalah seluruh kehidupan di bumi yang mencakup semua jenis hewan, tumbuhan, dan sektor abiotik bumi secara keseluruhan. Selanjutnya masuk pada karakteristik makhluk hidup atau ciri-ciri makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut atau antara lain yaitu bernapas, bergerak, peka terhadap rangsangan. Selain itu makhluk hidup juga pasti tumbuh dan berkembang, kemudian bereproduksi. Nah, makhluk hidup juga memerlukan makanan dan makhluk hidup juga mampu beradaptasi dengan lingkungan, tempat tinggal, dan ekskresi. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya tentang struktur organisasi dan karakteristik atau ciri-ciri makhluk hidup. Nah, selanjutnya apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Saya persilahkan. Nama saya Sumiati Bahmid, saya prodi dari PGSD. Di sini saya mau bertanya tentang struktur organisasi. Pertanyaannya, bagian sel yang berfungsi sebagai pembawa keturunan itu seperti apa? Biasanya bagian sel yang membawa sifat keturunan itu disebut sebagai inti sel. Apakah jawabannya dapat diterima? Ya. Apa ada pertanyaan selanjutnya? Persilakan. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sulastidin, saya dari prodi Geografi. Saya ingin bertanya di bagian karakteristik makhluk hidup. Pertanyaannya, mengapa makhluk hidup berkembang biak? Terima kasih, saya kembalikan. Itu mengapa
kenapa dia berkembang biak? Nah, dia berkembang biak untuk mempertahankan dan melestarikan spesies atau jenisnya, supaya dia keturunan itu tak punah begitu. Apakah jawabannya dapat diterima? Oke, terima kasih. Oke, baik. Sampai di sini saja. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.